Baik, kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu program Membangun Desa yang akan disampaikan oleh Bu Novi Trisnawati. Bu Novi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sela. Saya izin share screen. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, hari ini saya akan mensosialisasikan sedikit tentang KKN Membangun Desa. PIC-nya sebenarnya ada Pak Rizky Firmansyah dan saya. Ya, oke. Next slide. Tampilin semua jadwal. Oke, sebentar ya. Oke, next. Oke, ini adalah persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti MBKM Membangun Desa. Jadi yang pertama, yang pasti terdaftar sebagai mahasiswa aktif, mendapat persetujuan dari Korprodi, SKS minimumnya itu sudah harus menempuh 80 SKS, kemudian tidak sedang mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM yang lain, sehat jasmani, bersedia melaksanakan program sesuai target, dan bersedia ditempatkan di lokasi manapun yang telah ditetapkan oleh universitas. Oke, pendaftarannya mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Sela gitu ya. Yang pertama kalian harus mendaftar di pendaftaran kkn.um.ac.id. Yang kedua, kalian juga wajib mendaftarkan diri di kampusmerdeka.um.ac.id. Oke, jadwal pelaksanaannya. Jadi untuk yang tahun ini itu belum keluar karena akuntansi itu mengikuti MBKM Membangun Desa di semester ganjil. Jadi nanti ini gambaran jadwal tahun kemarin. Biasanya pendaftaran akan dilakukan di bulan Juli, kemudian pengumuman penempatan lokasi di bulan Agustus, pelaksanaannya itu antara Agustus sampai dengan Desember. Gitu. Ini sedikit gambaran waktunya. Nah, ini adalah luaran wajib yang harus kalian penuhi jika kalian mengikuti MBKM Membangun Desa. Jadi yang pertama, itu kalian harus membuat artikel pengabdian kepada masyarakat. Kedua, laporan akademik. Yang ketiga, publikasi media massa. Keempat, video atau foto kegiatan. Dan kelima itu HKI atau paten atau ISBN. Ini bisa salah satunya saja. Nah, program ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 akuntansi murni. Jadi di sini saya hanya menyediakan paket konversi untuk mahasiswa S1 akuntansi. Ada 8 paket yang tersedia. Paket 1 sampai 5 itu memuat mata kuliah KKN dan PKL. Jadi ini kalian bisa lihat satu persatu. Di sini semuanya memuat KKN dan PKL, hanya yang perbedaannya ada di mata kuliah di bawahnya. Mungkin ada paket 1, ada audit internal, manajemen operasional, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan kerjasama. Sedangkan di paket 2, itu mata kuliah yang tersedia selain KKN dan PKL, itu adalah audit internal, manajemen operasional, sistem pengendalian manajemen, dan manajemen strategik. Begitu juga untuk paket 3, 4, 5. Semuanya itu yang bisa dikonversi karena harus full 20 SKS, sehingga ini ada 5 paket yang bisa kalian pilih dengan memuat mata kuliah KKN PKL di dalamnya. Sedangkan untuk paket 6, 7, 8 itu tidak memuat KKN dan PKL. Jadi ketika kalian sudah menempuh mata kuliah KKN dan PKL, tapi kalian masih mengikuti MBKM Membangun Desa, ini ada 3 pilihan paket yang bisa kalian pilih. Seperti paket 6, contohnya ada praktikum akuntansi, analisis laporan keuangan, audit investigasi, kemampuan berpikir kritis, menulis laporan, dan pengembangan kreativitas. Atau kalian bisa memilih paket 7 maupun paket 8, tergantung mata kuliah mana yang belum kalian tempuh.
Nah, ini ada list desa binaan yang mungkin bisa di sebentar ya. Mungkin saya tampilkan dulu beberapa list desa binaan yang bisa kalian pilih untuk KKN membangun desa. Dua satu 20 dua-duanya kosong. Oke, jadi ini adalah beberapa desa binaan, mulai dari Banjarrejo Pakis, Poncokusumo, Bululawang, Wonosari. Kemudian selain ini masih ada lagi di yang folder 2020. Nah, di sini lebih banyak lagi listnya, mulai dari Tumpang, Donomulyo, Gedangan. Nanti ini bisa kalian cek jika memang kalian mengambil MBKM membangun desa. Oke, mungkin sedikit itu dari saya. Program ini sebenarnya menjadi pilihan terakhir begitu ya, karena kalian disarankan untuk S1 akuntansi tentunya jika memungkinkan kalian mengambil MBKM magang bersertifikat, kemudian pendidikan tadi sudah ada AM begitu, sehingga untuk konversi yang saya sediakan memang untuk S1 akuntansi murni. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bu Sheila, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Novi atas penyampaian dari program membangun desa. Teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan bisa resen. Irma Nurhayati, ini kenapa resen? Oke. Oke, Irma. Nggak jadi sepertinya Bu Dwi. Khairunisa. Baik. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari S1 Akuntansi Angkatan 2020. Saya izin bertanya, tadi Bu Novi menjelaskan bahwa KKN membangun desa itu dilakukan pada semester 7. Nah, untuk semester 6 ini berarti apakah tidak ada atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Jadi konflik nggak? Oke, Mbak Khairunisa ya. Sebenarnya ada Mbak, memang kalau di UM pembukaan untuk di semester genap. Tapi penutupannya pendaftarannya sudah ditutup Mbak, dan memang akuntansi selalu mulai tahun kemarin itu mengikutinya di semester ganjil, jadi di semester 7 begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Fauzan? Terima kasih Bu Novi. Mbak Khairunisa semester berapa Mbak? Saya sekarang semester 6, Pak. Oke. Nah, informasi terkait KKN itu semuanya tersenter di PSW KKN. Ada di IG-nya KKN. Jadi jadwalnya semuanya, saya menambahkan apa yang tadi disampaikan Bu Novi ya. Jadi yang mengeluarkan jadwal itu PSW KKN. Tim ini membantu menginformasikan ke kalian. Jadi teman-teman bisa sering update, lihat di IG-nya KKN UM atau webnya LP2M, langsung ke PSW KKN. Bahwa Khairunisa, untuk semester 6, anak S1 akuntansi diarahkan mengikuti magang. Ya, ada magang dari Kemendikbud, ya. Ada intinya dari Departemen Akuntansi mengarahkan untuk semester 6 ini anak S1 akuntansi mengikutilah MBKM yang magang. Nanti di semester ganjil atau semester 7 bagi yang tidak lolos mengikuti magang atau pengen mengikuti MBKM membangun desa, nanti bisa mengajukan beberapa persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi. Tapi kembali
rekomendasi dari departemen itu akan mengarahkan teman-teman dari S1 akuntansi itu untuk meningkatkan di magang terlebih dahulu. Jadi silakan bisa mengikuti MBKM yang magang. Mungkin kembalikan dulu ke penanya Bu Sela. Oke, bagaimana Mbak? Ada yang ditanggapi kembali? Baik, Bu, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Islamiati. Izin bertanya, Bu, kemarinnya disampaikan bahwa ada peraturan kita bisa mengikuti MBKM maksimal semester 6. Sedangkan membangun desa di semester ganjil, yang artinya untuk angkatan 2020, semester depan sudah semester 7. Nah, berarti kita sudah tidak dapat ikut membangun desa ya, Bu? Terima kasih. Silakan. Izin menjawab, nggih. Pertanyaan dari Nur Islamiati, nggih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nur Islamiati. Jadi MBKM ini minimal tadi ya di MBKM membangun desa. Apakah nanti di semester 7 tidak diperkenankan mengikuti MBKM begitu ya pertanyaannya ya? Tidak bisa. Nah, saya ulangi nggih. Di semester 7, Mbak Nur Islamiati bisa mengikuti MBKM membangun desa karena S1 akuntansi baru memberikan program MBKM membangun desa itu ada di semester 7. Itu. Apakah boleh mengikuti di semester 6? Semester 6 ini sudah ditutup di bulan Desember. Nah, kami arahkan lewat Departemen Akuntansi, anak S1 akuntansi itu mengikuti magang. Karena pertimbangan dari pimpinan kami, dengan Anda mengikuti magang, itu lebih menguatkan keilmuan Anda untuk jadi, untuk memperkuat keilmuan akuntansinya melalui kegiatan magang. Begitu. Di semester 7 boleh mengikuti MBKM membangun desa. Karena memang itu baru dibuka ada di semester 7. Saya kembalikan ke penanya, Bu Sela, bagaimana Bu? Oke, bagaimana Nur Islamiati? Tentu saja ini kasus khusus ya, kalau misalnya harus semester 7 mengikuti gitu. Jadi bukan berarti terus tidak mengikuti magang, langsung mendahulukan membangun desa, enggak, tapi teman-teman dimaksimalkan terlebih dahulu untuk mengikuti magang. Kalau memangnya ada case tertentu dan memang tidak bisa untuk mengikuti magang. Nah, tadi juga konversinya sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Bu Novi ya. Jadi teman-teman bisa melihat mata kuliah mana yang bisa dikonversi. Karena kalau untuk yang membangun desa ini lebih fokus ke KKN-nya saja. Itu ya, untuk PKL masih ini ya. Jadi lebih fokus ke KKN kalau untuk yang membangun desa. Gitu. Oke, nah untuk sudah ya untuk Nur Islamiati. Nah untuk yang selanjutnya terkait tentang magang nanti akan dijawab oleh PIC magang, jadi kita hold dulu. Oke, ada yang lain terkait tentang membangun desa? Oke, Mbak Hesti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin bertanya. Jadi saya dari angkatan 2021 akuntansi. Ini Bu, kan kemarin semester lalu sudah mengikuti program pengabdian masyarakat yaitu PPK Ormawa yang diadakan oleh Belmawa. Ini satu timnya itu kan 15 anggota nggih Bu. Dari prodi pendidikan akuntansi
angkatan 2020 dan juga ada S1 akuntansi angkatan 2021. Kemudian tadi saya melihat luaran dari KKN ya Bu, itu luarannya ada artikel, kemudian publikasi media massa, hak cipta, itu semua luarannya persis dengan PPK Ormawa yang sudah kita jalani dan semua luaran itu sudah kita buat Bu. Kira-kira apakah bisa program PPK Ormawa ini dikonversi ke KKN Membangun Desa ini Bu? Untuk S1 akuntansi angkatan 2020, 2021 dan juga ada pendidikan akuntansi angkatan 2020, Bu. Kira-kira apakah bisa dikonversi tidak, Bu? Terima kasih. Oke, Pak Fauzan mau menjawab atau saya jawab terlebih dahulu, nanti mungkin Pak Fauzan bisa menambahkan. Oke. Untuk keputusan apakah PPK Ormawa bisa dikonversi atau tidak, kemarin sudah konsultasi di Departemen Akuntansi, hanya saja tidak bisa 20 SKS. Dan karena KKN ada syarat minimal SKS, jadi hanya mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan SKS saja yang bisa mengkonversi ke KKN. Kalau untuk PPK Ormawa hanya yang lolos ke seleksi nasional, maksud saya sampai kepada final yang bisa dikonversi. Nah, konversinya itu juga tidak bisa di mata kuliah, tapi kalau untuk KKN bisa, hanya saja itu tadi ada persyaratan batas minimal SKS yang sudah ditempuh. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mahasiswa belum SKS minimalnya belum terpenuhi, maka KKN tersebut tidak bisa dikonversi. Jadi nanti menunggu sampai batas SKS tersebut sudah terpenuhi. Oke, ada tambahan dari Ya, terima kasih Bu Sela. Ini untuk mahasiswa yang PPK Ormawa, mungkin saya sarankan bisa konsultasi di luar forum MBKM ini, bisa menghadap begitu, sehingga pembahasan ini bisa lebih fokus ke yang MBKM. Kalau dari aturan memang PPK Ormawa ini dikonversi menjadi SKS minimal SKS KKN gitu ya. Kalau di MIPA bisa diakui 20, di sini baru diakui KKN tidak apa-apa ya. Jadi saya rasa teman-teman yang penting goalnya adalah bukan mencari rekognisi SKS, tapi bagaimana kalian ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini saya juga apresiasi ke departemen jika ini diakui jadi KKN, mahasiswa-mahasiswa yang belum 80 SKS nanti akan diakui pada saat SKS Anda sudah 80. Jadi mungkin dari saya bisa koordinasi sendiri menghadap tim MBKM Departemen Akuntansi sehingga pembahasan ini bisa lanjut ke MBKM yang lain. Bagaimana Hesti dan tim ini? Begitu Bu Sela. Jadi intinya yang sudah 80 SKS ini sudah bisa diakui KKN ya Bu ya. Tidak perlu mengambil KKN. Kalau nanti teman-teman mengambil MBKM yang lain, maka bisa memilih paket yang tidak ada KKN-nya. Seperti itu. Jadi sudah dapat KKN. Bagi teman-teman yang belum 80 SKS, maka belum bisa direkognisi KKN untuk saat ini. Tapi besok setelah 80 SKS itu bisa. Jadi mungkin butuh dokumen resmi dari departemen sehingga itu kalian jadi pegangan untuk mengurus kelak pada saat sudah 80 SKS. Mohon mungkin Bu Sela bisa dijembatani mahasiswa-mahasiswa ini sehingga jadi penyemangat ya. Jadi Anda diakui sebagai KKN. Ya. Terima kasih. Siap Pak Fauzan. Bagaimana Mbak Hesti? Ada yang mau disampaikan kembali? Baik, terima kasih Bu. Mungkin cukup jawabannya. Terima kasih. Ya.